إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Banyak tertawa membuat hati ini menjadi mati. Apa maksudnya? Apakah manhaj salaf ini melarang orang tertawa? Tertawa boleh. Yang nggak boleh itu dia banyak tertawa. Tapi setiap saat kalau tertawa itu akan merusak hati. Sebab Nabi menyebutkan bukan soal ketawanya, tapi banyak tertawa. Kata Nabi, fa inna kathrata dhahki tumitul qalb. Kata Nabi. Nabi melarang. Janganlah kamu banyak tertawa, kata Nabi. Nabi yang bersabda demikian, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Banyak tertawa mematikan hati. Maka itu perhatikan, tertawa boleh, bukan dilarang. Seperti marah juga, kalau untuk masalah dia marah karena ada pelanggaran syariat boleh. Tapi kalau dia setiap waktu dalam masalah kecil aja marah nggak boleh. Maka Nabi nasihat seorang sahabat, la taghdab, jangan kamu marah. Ini juga tentang masalah tertawa boleh. Tapi dilihat, ada orang yang kadang-kadang masalah-masalah yang tidak lucu dia ketawa. Masalah ini ketawa. Bahkan kadang dalam ceramahnya isinya cuma ketawa aja. Apa umat manfaat dari itu? Dia disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah dengan serius. Karena nanti bagaimana Nabi menyampaikan dengan serius ketika menyampaikan wahyu. Dia adalah menyampaikan dengan tertawa. Tidak boleh. Dia menyampaikan wahyu dengan serius. Antum lihat Nabi sampai di atas onta hampir jatuh ketika turunnya wahyu. Kok kita menyampaikan dengan tertawa? Harus serius menyampaikan ilmu harus serius, bukannya dengan tertawa. Banyak juga orang yang terlalu gampang tertawa. Kadang sengaja buat majelis yang isinya mau ketawa yang terbahak-bahak. Gak ada manfaat sama sekali majelis itu. Pokoknya kajian yang antum hadir, antum lihat guru yang mengajarkan itu, pertama akidahnya selamat. Akidahnya dulu selamat. Quran wa sunnah apa misal betul keyakinan tentang iman kepada Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat betul dia lurus. Yang kedua, selamat manhajnya. Dalam dia berakidah, dalam dia beragama, dalam dia beribadah dan segala macam, itu selamat manhajnya. Lurus. Yang ketiga, selamat amalnya dari perbuatan bid'ah-bid'ah. Jadi salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, wa salamatul amal. Tiga. Dan saya sebutkan dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika bicara soal dakwah, saya sebutkan di bagian-bagian akhir di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana kriteria dai itu. Dai itu yang boleh kita belajar harus akidahnya benar. Yang kedua manhajnya benar, yang ketiga amalnya benar. Kenapa? Karena Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Kita mau belajarnya agama. Yang kita belajar Quran dan Sunnah, ini agama. Maka kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Lihat. Kamu belajar kepada siapa? Akidahnya benar atau tidak? Manhajnya benar atau tidak? Salatnya benar atau tidak? Lihat. Jangan sembarang orang kita belajar. Jangan karena orang itu dia pakai gamis, pakai sorban, gak ada jenggotnya sedikit, kok kita belajar. Lihat, tokoh sufi juga jenggotnya panjang, ahlul bidah juga jenggotnya panjang. Bukan itu, kita lihat bagaimana akidahnya dulu, ibadahnya gimana, manhajnya gimana, itu harus lihat. Karena mereka kan siapa? Para ulama salaf seperti itu. Sampai dulu ada orang mau belajar kepada seseorang, lihat dulu bagaimana dia akhlaknya, bagaimana dia hidupnya, bagaimana dia sholatnya, sampai seperti itu. Jadi mau belajar dengan orang itu lihat dulu bagaimana dia kehidupannya. Jangan langsung belajar. Sampai disebutkan dalam Sunan Darimi, sampai orang melihat bagaimana dia sholat, benar apa enggak sholat lima waktunya, berjamaahnya, kaifiat sholatnya dari takbir sampai salam benar atau tidak. Kemudian akidahnya bagaimana dalam dia ceramah, akidahnya yang dibawakan benar atau tidak.
Sampai seperti itu, dicari guru yang betul-betul dia baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sembarangan dalam kita belajar. Sebab itu guru yang membimbing kita tujuannya untuk membawa kita kepada jalan selamat. Jangan sampai kita dibawa ke jalan yang binasa. Jangan.